Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh sama-sama mengambil waktu untuk boleh bersaat teduh. Saat teduh kita terambil dari Mazmur pasal 96 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Saya ulangi sekali lagi, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Saudara sekalian, Mazmur pasal 96 ini berisi tentang ajakan kepada umat untuk menyanyikan pujian baru kepada Tuhan dan memuliakan namanya di antara bangsa-bangsa. Karena kalau kita melihat saudara dalam budaya kuno, puji-pujian itu ditujukan selalu kepada dewa-dewa. Tetapi Israel sebagai umat pilihan harus mengarahkan pujiannya kepada Allah, bukan yang lainnya. Dan kalau kita melihat latar belakang dari Mazmur 96 ini ya saudara, yaitu berbicara mengenai pemulihan Israel dari pembuangan. Dan ini adalah periode ketika bangsa Israel kembali ke tanah mereka dan membangun kembali identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Karena itu seruan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bukan sekedar soal lagu baru, bukan sekedar soal lirik lagunya, bukan sekedar soal pakai instrumen apa, tetapi tentang hati yang diperbaharui. Karena pujian itu lahir dari pengalaman akan pemulihan, pengampunan, dan kesetiaan Allah. Saudara sekalian, mari kita bertanya dengan jujur kepada diri kita masing-masing. Pernahkah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan karena kita sudah menerima pengampunannya? Bukankah hanya mengucap syukur secara lisan, tapi memuji Tuhan dari hati yang sadar bahwa kita ini orang berdosa yang sudah diampuni oleh Tuhan, yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, seringkali kita memuji Tuhan karena berkat yang kelihatan, kesehatan, pekerjaan, dan hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang materi. Tapi Mazmur 96 ini mengingatkan kita untuk memuji Tuhan karena siapa Dia dan apa yang sudah Ia lakukan. Sebab salah satu karya terbesar Tuhan dalam hidup kita adalah pengampunan dosa melalui Yesus Kristus. Mari sama-sama kita periksa hati kita dalam memuji Tuhan. Seringkali tanpa sadar kita memuji Tuhan karena hal-hal jasmani. Namun semuanya itu, pujian karena hal-hal jasmani, bisa menjadi pujian yang bersyarat. Kita rajin memuji ketika hidup terasa enak, tetapi mulai dingin ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pujian sejati bukan sekedar respon atas berkat jasmani, tetapi lahir dari hati yang sadar bahwa kita telah dipulihkan dan diampuni oleh Tuhan. Pengampunan dan pemulihan jiwa jauh lebih besar daripada berkat materi apapun. Karena itu, saudara sekalian, saat kita bernyanyi dan berdoa, mari kita tanya pada diri kita sendiri, apakah pujian ini hanya kebiasaan atau emosi sesaat, atau sungguh-sungguh keluar dari hati yang mengenal Tuhan, yang sudah merasakan kasih-Nya Tuhan, pengampunan Tuhan, dan kesetiaan Tuhan. Kiranya pujian kita tidak bergantung pada keadaan, tapi berakar pada siapa Tuhan itu dan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh sama-sama mendengar firman Tuhan, kami boleh sama-sama bersaat teduh. Kiranya firman yang sudah kami dengar mengingatkan kepada kami berkaitan dengan pujian kepada Tuhan. Seringkali ya Tuhan, kalau boleh jujur, kami memuji Tuhan kalau kondisi kami itu nampak stabil. Namun kami seringkali tidak pernah memuji Tuhan karena apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Yang terpenting, Tuhan mengampuni kami dan Tuhan memulihkan hidup kami. Seringkali kami lalai terhadap hal-hal tersebut. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini kami diingatkan kembali bahwa memuji Tuhan bukan karena keadaan, tapi karena siapa Tuhan dan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami, terpujilah nama-Mu, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.